Ya, dengan nama anggota saya sendiri, Devosela Florentin Gosipo Pertiwi dengan NIM akhir 045 dan rekan saya. Saya Gita Nurani dengan NIM akhir 122. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Deteksi Aksen Bahasa Inggris menggunakan analisis frekuensi berbasis FFT. Di metode penelitian sendiri, penelitian ini menggunakan metode eksperimen kuantitatif berbasis pemrosesan sinyal suara untuk mendeteksi aksen bahasa Inggris. Data berupa rekaman audio dari 4 aksen, yaitu ada Amerika, Inggris, Australia, dan Kanada, yang diseragamkan ke format mono dengan sample rate masing-masing 22.050 Hz. Setiap sinyal audio melalui tahapan preprocessing untuk menstabilkan kualitas rekaman sebelum diekstraksi cirinya. Ekstraksi fitur dilakukan menggunakan FFT, MFCC, dan DCT untuk menangkap karakteristik frekuensi, spektral, dan pola akustik suara. Seluruh fitur kemudian digabung menjadi satu dataset, diberi label aksen, dan dinormalisasi agar dapat dibandingkan secara adil. Dataset ini digunakan untuk melatih model klasifikasi K-Nearest Neighbor atau KNN. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score, serta diperkuat dengan visual berupa waveform, spektrum, FFT, MFCC, dan di koefisien di DTC. Pendekatan ini kemudian meningkat penilaian kinerja model sekaligus pemahaman langsung terhadap perbedaan karakteristik sinyal antar aksen. Next. Selanjutnya yaitu metode pembahasan yang telah kami lakukan pada code atau proyek kami. Pertama yaitu dataset yang telah kami lakukan ada 8 berupa data wave, ada USA, England, Australia, Kanada, dan masing-masing sampel terdapat 2 file. Kemudian kita menstandarisasi yaitu mono dengan sampel rata-rata 22.050 Hz. Kemudian ada variasi durasi yang signifikan, contoh USA 1 yang dengan 4 detik dan Kanada ada yang 106 detik. Kemudian selanjutnya yaitu ekstraksi fitur pada file. Kita menggunakan FFT yang berfrekuensi dominan, terus ada centroid, kemudian read of 85% dan spectral flux, kemudian ada band energi atau rasio. Dan selanjutnya MFCC ada 13 koefisien, ditambah dengan min atau standar error, ditambah dengan delta, dan kemudian DCT ada 13 koefisien awal ditambah dengan energi. Temuan utama dari yang telah kami lakukan yaitu ada frekuensi dominan yang bervariasi antara file, contohnya England dan Kanada, cenderung tinggi. Kemudian dan tapi ada yang Kanada dengan file lain Kanada 2 yaitu cenderung rendah. Kemudian centroid atau Riro pada Australia cenderung lebih tinggi dan USA dan England cenderung menengah. MFCC dan DJT menunjukkan perbedaan pola awal atau format dan struktur amplitudo. Next. Selanjutnya, agregasi fitur per aksen dari Australia sendiri, centroid dan roll-off-nya itu tinggi, sehingga energi di frekuensi menengahnya itu menengah sampai ke tinggi. Lalu di Kanada itu sangat tidak stabil variasi sampel dan durasinya. Untuk England itu pola paling konsisten antar sampelnya. Untuk USA, frekuensi dominannya lebih rendah, band energi rasionya tinggi. Untuk visualisasi dari waveform, FFT, MFCC, dan DCT, waveform sendiri durasinya itu pendek, polanya lebih rapat, untuk durasi panjangnya itu polanya lebih bervariasi. Kemudian untuk FFT-nya, perbedaan lebar dan lokasi puncak energi antar aksen. Untuk MFCC-nya, USA-nya cenderung melandai, England teratur, untuk Australia sendiri fluktuatif. Kemudian untuk DCT menunjukkan dinamika amplitudo yang sangat berbeda. Next. Selanjutnya itu perbandingan antar file dalam satu aksen. Pada Kanada pertama dan Kanada pada file kedua, perbedaan frekuensi utama dan rero besar. Terdapat indikasi heterogenitas dan atau penutur pada rekaman. Kemudian pada England 1 dan England 2, ini polanya mirip namun ada perbedaan kuantitatif spectral flux dan beberapa koefisien DCT. Kemudian hasil pelatihan pada model KNN yaitu pertama, model KNN sama dengan 1 pada fitur yang dinormalisasi. Hasil banyak salah klasifikasi karena probabilitas kelas sangat ekstrim ada 0 atau 1. Contoh yang salah yaitu Australia 1 diprediksi menjadi England dan Kanada file 2 diprediksi menjadi England. Penyebab utama yaitu dataset sangat kecil dan durasi tidak seimbang. Next. Untuk kesimpulannya, itu hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis FFT, MFCC, dan DCT mampu membedakan karakteristik spektral antar aksen bahasa Inggris meskipun antar penutur masih besar. Model KNN belum memberikan performa optimal akibat keterbatasan dan ketidakseimbangan data serta perbedaan kualitas rekaman. Kemudian temuan ini menegaskan bahwa aksen tidak hanya dipengaruhi oleh asal negara, tetapi juga oleh karakteristik individu penutur.
sehingga diperlukan dataset yang lebih besar dan representatif untuk klasifikasi aksen yang lebih akurat. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.